Gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam lapisan bumi. Energi ini biasanya dilepaskan oleh pergerakan atau pergeseran lempeng tektonik yang berada di kerat bumi. Jenis gempa bumi. Apa aja sih jenis gempa bumi itu? Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik yang berada di dalam bumi. Nah, gempa tektonik ini merupakan gempa yang umum terjadi di dunia. Jenis gempa yang kedua adalah gempa vulkanik, di mana gempa ini disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanisme di bawah bumi, baik berupa aktivitas lava dalam perut magma, atau erupsi, ataupun lain sebagainya. Nah, jenis gempa yang terakhir disebabkan oleh manusia adalah gempa runtuhan, di mana disebabkan oleh aktivitas penambangan, ataupun contohnya uji coba bom nuklir bawah tanah, dan juga longsoran-longsoran yang dapat terjadi akibat tambang dan juga kesalahan keamanan. Apa aja sih penyebab dari gempa bumi itu? Yang pertama ada pergerakan lempeng tektonik, di mana ketika lempeng tektonik ini bergerak akan mengalami tekanan dan gesekan. Nah, ketika tekanan dan gesekan ini terjadi, akan terjadilah akumulasi energi, di mana akumulasi energi ini dapat dilepaskan secara tiba-tiba dan menghasilkan gempa bumi. Yang kedua, akibat aktivitas vulkanik. Gempa bumi juga dapat terjadi akibat dari aktivitas vulkanik, gunung berapi, seperti letusan ataupun erupsi, dan juga pergerakan magma yang berada di gunung api, baik gunung api darat maupun gunung api laut. Lalu yang ketiga, selain dari faktor alam seperti aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng tektonik, gempa bumi juga dapat disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya seperti eksploitasi tambang, pengaburan minyak, injeksi cairan di dalam sumur, ekstraksi gas, dan ledakan bom dengan skala yang besar. Dampak gempa bumi. Apa aja sih dampak gempa bumi itu? Yang pertama adalah kerusakan infrastruktur. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang memerlukan biaya besar untuk perbaikan. Yang kedua, adanya korban cedera dan juga korban jiwa. Banyak korban cedera ringan, serius, dan juga korban jiwa yang disebabkan oleh gempa bumi, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Yang ketiga ada tsunami. Tsunami yang dipicu oleh gempa bawah laut dapat menghancurkan daerah pesisir dan menyebabkan kerusakan yang besar. Dampak berikutnya adalah perubahan lanskap. Gempa bumi juga dapat menyebabkan tanah longsor, serta perubahan yang signifikan pada topografi area yang terdampak. Lalu gempa bumi dapat menyebabkan gangguan perekonomian atau gangguan ekonomi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar, mengganggu aktivitas bisnis, dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur penting. Berikutnya adalah gangguan sosial dan psikologis. Trauma psikologis dan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak. Sudah dilakukan seperti contohnya rencana evakuasi pada contoh tadi itu jalur evakuasi ini. Yang kedua adalah edukasi. Berikut beberapa edukasi yang bisa dilakukan. Selanjutnya ada pelatihan gempa bumi.
Oke, ketika gempa sudah mulai mereda, kita bisa meninggalkan ruangan kita dan meninggalkan barang-barang berharga yang menghambat proses evakuasi. Oke, kemudian kita akan segera menuju tangga darurat yang tersedia. Kemudian kita akan turun dan menuju titik kumpul yang telah disediakan di beberapa tempat yang luas. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, perangkat Android akan merasakan gelombang yang ditimbulkan oleh gempa. Kemudian Google akan menganalisis data tersebut dan mengirimkan sinyal peringatan dini kepada pengguna yang berada di area terdampak gempa. Jadi, pengguna akan mendapat peringatan secara otomatis. Sistem ini dapat berfungsi pada ponsel yang telah dilengkapi akselerometer sehingga dapat mendeteksi pergerakan dan gelombang primer maupun sekunder. Pengguna yang paling dekat dengan lokasi gempa mungkin tidak akan mendapat notifikasi peringatan dini. Mengapa? Karena pengguna tersebut akan menjadi orang pertama yang berperan sebagai pendeteksi gempa. Nah, perangkat milik orang pertama tersebut akan membantu mengirim sinyal peringatan dini kepada pengguna yang lebih jauh, sehingga memberi kesempatan bagi mereka untuk berlindung. Sebagai negara yang berdiri di wilayah rentan gempa bumi, semoga Indonesia bisa segera berkesempatan menggunakan fitur ini ya.